Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel budidaya jangkrik. Kebetulan saya mereview petani-petani saya, juga mereview peternak jangkrik saya ya. Kebetulan di pagi ini tepatnya harinya pas tanggal 3. Jadi kemarin saya itu memasukkan telur jangkrik ini sebok ini ya. Ini pemirsa, kemarin tanggal 10 ya. Jadi ini tanggal 3 berarti sudah sekitar 23 hari ya. Telur jangkrik saya ini 3 kilo pemirsa. Saya ini belum habis namanya pur setengah karung, hampir setengah karung ini ya siang ini. Tapi pemirsa bisa melihat sendiri, mungkin nggak percaya kalau kalian nggak datang ke tempat saya. Saya itu bisa disaksikan dengan siapapun. Karena jangkrik-jangkrik saya ini banyak banget, ini 3 kilo telur jangkrik bisa padat banget seperti ini ya. Ini bisa dicontoh. Jadi saya itu supaya irit ya cara memberi pakannya dari awal saya ini ya Mas ya. Ini yang namanya ampas tahu pemirsa. Ini jadi ampas tahu ini 1 kilo, purnya 1 kilo ini ya. Nasinya saya 2 kilo ini ya. Nasi udah saya campur ini. Saya masukin ke magicom jadi sore ya. Jadi saya berikan nasi yang sudah tidak dipakai lagi seperti nasi aking atau beras yang sudah tidak layak untuk dimasak pemirsa. Mungkin nggak percaya kalian saya ngomong seperti ini ya. Mungkin kenapa saya telur jangkrik ini 3 kilo telur jangkrik kok belum habis 1 kilo ini, sedangkan ini sudah umur 23 hari. Jangkrik-jangkrik ini Mas, demi Allah ini insya Allah dalam dekat ini 5 hari lagi ini bisa dipanen ini ya. Ini sudah besar-besar ini ya. Ini ya sudah besar-besar ini. Masalahnya saya itu banyak banget yang namanya dedaunan ya. Saya ini 1 hari 2 karung ya, 2 karung namanya dedaunan. Ini sampai ujung ke ujung pemirsa. Jadi saya melihat dulu ya. Jangkrik ini betul-betul padat semuanya ya. Semuanya ini pemirsa itu ujung ke ujung. Nih ya. Anda bisa melihat sendiri. Nah itu pemirsa. Dari ujung ke ujung ini ya. Kalau siang kayak gini jangkrik ini keluar semua pemirsa. Nah itu ya. Anda bisa melihat sendiri sampai ujung ke ujung. Ini belum saya semprot dari pagi karena saya ke pantai dulu. Nanti siang mau bongkar-bongkar jangkrik. Insya Allah ini sama besok hari juga bongkar jangkrik. Sampai kan hari Sabtu sampai Minggu pemirsa. Untuk petani-petani saya, makanya saya selalu memberi contoh untuk para pemula petani supaya tidak kaget kalau harga jangkrik lagi turun. Ini saya telur jangkrik 3 kilo nggak mungkin saya habis 2 karung ya, nggak mungkin, walaupun ini posisinya sudah umur 23. Berarti kan kalau 1 bulan tinggal 7 hari itu pur saya masih setengah. Paling saya harus beli namanya ampas tahu. Ampas tahu nanti beras masih ada sekitar 15 kilo itu beras diselip tidak bagus, saya buat jangkrik ya. Jadi saya tetap sekali memberikan namanya pedaunan ini ya, seperti biduri ini tetap 1 karung ini setengah hari ini 1 karung ini Mas, buat pagi sampai sore ini Mas ya. Ini semuanya ini. Jadi ini pagi sampai sore saya berikan namanya pakanan satu ini ya. Ini berarti purnya 2 kilo, ampas tahu 1 kilo, nasi 2 kilo, berarti sekali makan saya 5 kilo ya. Itu ada nasi, ada pur, dicampur-campur diolah jadi satu kayak gini ya Mas. Nah, jadi ini nasinya udah dari kemarin sore saya masak ya, sekarang lagi masak lagi ya, nanti buat di persiapan sore ya, soalnya besok saya ada acara bongkar-bongkar. Jadi kita harus mengondisikan pakan jangkriknya seperti ini dulu, seperti makannya ayam Mas ya. Kalau pemirsa di mana-mana biasanya melihat itu punya peternak-peternak lainnya, enggak ada ya Mas kayak saya. Pur semua itu, kadang-kadang dikasih dedaunan dikit, debok pisang dikit, tapi saya debok pisang itu sudah kelihatan kering ya. Besok tak kondisikan sekitar 2 hari lagi, Senin atau mungkin hari Minggu ya. Kita besok ada acara bongkar-bongkar. Makanya saya selalu memberikan contoh untuk para petani jangkrik supaya hasilnya bagus ya. Nah, jadi samping kita apa namanya ini masih banyak banget yang namanya dedaunan seperti bihun duri, tapi kita harus kondisikan diberikan pur seperti ini Mas ya. Jadi ini tetap kita selalu memberikan pakan ya, tapi tidak boros banget, itu sampai ujung ke ujung Mas ya. Jadi nanti ini bentar ini habis ini ya kita kondisikan, kita dikasih dedaunan ya. Jadi ini semuanya dikasih nasi dulu ya. Nah itu supaya irit saya memberikan pakan seperti ini, nggak kayak orang-orang ya 3 kilo telur jangkrik Mas. Benar itu biasanya minim itu 2 kintal ya.
Ini saya satu aja belum habis pemirsa. Anda bisa melihat sendiri, nggak begitu boros. Jadi saya bikin video ini ya karena setiap hari saya ngupload ya video-video terbaru untuk memberikan pakan supaya tidak boros. Kalau kita boros ngapain ya, usaha sampingan kita masih membutuhkan keborosan, janganlah. Kalau bisa kita kondisikan supaya tidak boros banget ya, seperti ini mas. Nasi ini tetap dimakan ya, itu sampai ujung ke ujung nasi tetap dimakan ini pemirsa. Langsung kita dikeruput ini ya, tetap kita mengondisikan pur, dikasih air juga nasi, ampas tahu seperti biasa itu ya. Itu sudah nggak heran saya, udah diulat-ulat terus kayak gini ya supaya rata purnya, karena pur 2 kilo nasinya 2 kilo ya, terus sama itu ampas tahunya 1 kilo ya. Jadi mungkin sekitar 2 hari lagi saya tuh beli ampas tahu ya 1 karung lagi, karena itunya masih ada apa namanya purnya. Kayaknya saya habisnya 1 kintal kurang lebih ya purnya ini nanti. Kayak gini lah. Jadi untuk meringankan beban pakan ya, supaya nggak terlalu boros banget. Memang harus seperti ini mas ya. Kalau orang lain mungkin enggak lah, pur semua, pur kering. Itulah kadang-kadang belum paham. Saya udah coba seperti apa cara merawat jangkrik supaya nggak boros banget mah. Ternyata saya pelajari, saya nikmati juga nggak terlalu boros pakan banget, karena harga jangkrik kadang-kadang 18.000 ya, 20. Kita untuk ongkos bensin nyari ke sana kemari ya, buat ke pantai kan kita ya butuh bensin. Makanya saya memberikan selalu video-video terbaru supaya kalian itu tidak boros banget yang namanya pakan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sampai ujung mas ya. Ujung ini kita kondisikan. Nah, ini. Jadi kitanya nggak pur kering mas, tetap pur dibasahin seperti ini ya. Ini ujung ke ujung ini harus dihabiskan ya. 5 kilo pur 2 kilo, nasinya 2 kilo. Nasi sudah dimasak. Nah, seperti ini pemirsa. Anda bisa melihat sendiri namanya cara memberi pakan jangkrik supaya tidak boros ya. Nah, oke, sekarang ini sudah diberikan apa namanya ya, nasi ujung dari ujung sudah, ini Anda bisa melihat sendiri. Nah, itu sudah tertata, sudah ada nasinya semua pemirsa ini ya, sampai ujung ke ujung. Nah, ini ya, kita langsung, walaupun dedaunan masih ada ya, ini kita tetap kondisikan mas ya. Nah, ini namanya dedaunan pohon widuri ini ya, untuk nutupin nasi. Nah, nasi ini ditutupi lah, ditutup ya, supaya jangkrik ini makannya nyaman ya, nggak terganggu nih pemirsa. Jangkrik ini insya Allah dalam dekat ini 1 minggu lagi bisa dibongkar mas ya. Nah, ini sampai habis dedaunan ini kayak gini mas. Kemarin ditata rapi banget, nggak kelihatan yang namanya kelaras ya. Kelaras kering nggak kelihatan kayak gini nih ya. Tapi ternyata ini bisa habis total ya. Saya melihat sendiri seperti apa merawatnya jangkrik. Saya lebih punya sapi mas ya. Kalau Anda nggak percaya bisa melihat sendiri, setiap hari saya ngupload video saya memberi pakannya sampai berkelebihan seperti ini mas. Jadi saya makannya sampai habis purnya dikit banget ya. Kalau mau capek ke pantai insya Allah nih. Nah, sampai ujung ke ujung ini pemirsa ya.
Makanya saya misalkan beri contoh untuk para petani jangkrik supaya jangkriknya itu hasilnya bagus ya, itu harus betul-betul dirawat, banyakin dedaunan Mas ya. Pur itu enggak terlalu banyak banget, yang penting jangan terlalu basah banget intinya ya, kayak gini nih ya. Ini jangkrik sampai nggak kelihatan namanya pakan yang diberikan barusan Mas ya. Ini pakan nasinya aja sampai tertutup Mas. Kalau orang lain nggak mungkin Mas, orang lain masih ada dedaunannya pun itu nggak dikasih pur Mas ya. Orang lain ini ya jangkrik sudah ada purnya, sudah nggak mungkin Mas dikasih namanya dedaunan kayak saya, nggak mungkin Mas. Saya sudah melihat sendiri di mana-mana lah. Sudah melihat juga perawatan jangkriknya nggak bisa sempurna, makanya boros pur. Jangkrik 1 kilo telurnya aja bisa purnya hampir 1 kintal ya kan, berarti bodoh banget Mas. Inilah saya bisa melihat sendiri, kalian di mana. Nah, ini saya sampai menata ini kan penuh. Ini sampai sore ini nggak bakalan habis lagi Mas, sampai pagi ya. Nah, Anda bisa melihat ini nasi penuh kayak gini Mas ya. Tahu-tahu kita tutup ini. Nah, seperti ini. Saya tutup semua. Jadi kita tetap kondisikan ya, namanya ini 1 karung habis ya, udah penuh. Nah, ini 1 karung ya habis, walaupun banyak nasi kayak gini Mas pemirsa ya, tetap kita kondisikan nih. Anda melihat video saya sampai selesai, insya Allah nanti Anda bisa paham ya, supaya jangkriknya itu enggak boros pakan. Pur irit hanya kebanyakan dedaunan juga air yang dibanyakin Mas ya. Anda bisa melihat sendiri tutorial video-video saya terbaru-baru, saya juga saya selalu ngupload video saya yang baru. Nah seperti itu aja informasinya dari saya supaya kalian paham ya. Nah ini kayak gini sudah diisi semuanya ya. Kita tinggal, ini banyak banget Mas pemirsa ya, karena banyak banget apa namanya pakan, jadi jangkrik itu cepat besar. Itu habis ini kita semprot saja Mas. Nah ini disemprot ya. Nah, kita kondisikan semprotan air nih. Jadi ini 1 karung ini buat pagi, nanti sore 1 karung lagi Mas. Jadi kita sudah pagi ini sudah mendapat 2 karung namanya pohon widuri. Nah ini disemprot kayak gini aja ya semuanya sampai rata ya, supaya tidak terlalu boros pakan. Jadi kalian nanti punya untung banyak. Seperti ini aja informasi liputan dari saya. Semoga tutorial video saya bermanfaat sekali untuk petani-petani semuanya, juga peternak jangkrik yang ingin sukses bisa dicontoh ya. Kita bukan memberi kalian, tapi kita ingin punya ternak jangkrik supaya tidak boros pakan, hasilnya banyak pas harga jangkrik seperti ini mahal. Terima kasih sebelumnya, dan maaf dukung kami, aktivitas kami. Semoga video saya bermanfaat sekali. Share, like, comment, subscribe, bagikan ke kalian semua supaya video saya selalu hadir di layar kaca Anda. Barangkali kalian mau ternak, insya Allah saya bisa ngambil jangkriknya dimanapun Anda berada, wilayah Kebumen ya. Terima kasih sebelumnya, dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.